Nah, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan bukan Kak Oliver, tapi ada satu orang yang luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh punya passion tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia sekarang melayani di pelayanan translation, penerjemah dan juga equipping gitu. Kalau teman-teman tanya siapa sih yang dibalik pembuatan khotbah-khotbah FJF Surabaya. Nah, ini adalah beliau, kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Please welcome Kak Adi. Silakan duduk teman-teman. Halo, good morning FJF Youth Surabaya. Shalom. Mungkin belum banyak yang kenal saya di sini, beberapa udah kenal ya. Tim equipping di sini saya lihat ada Jesse, hai Jess. Dia juga di equipping ya bersama dengan saya. By the way, nama saya Adi seperti yang dikenalkan tadi sama Kak Oliver. You can call me Kak Adi atau whatever you're comfortable with to call me. Silakan panggil saya senyamannya kalian aja gitu ya. Oke, kita santai aja hari ini belajar firman Tuhan, nggak harus tegang. Kita bisa santai, relax, and enjoy firman Tuhan hari ini, amin. Saya di FJF Surabaya sudah sejak 2014 teman-teman. Awal di sini saya melayani sebagai fotografer, kemudian ya saya nomaden ya, pindah-pindah departemen, tergantung kebutuhan gereja. Yang penting kita sama-sama melayani Tuhan. Sekarang saya di interpreter dan juga di tim equipping. Equipping itu bukan yang sound gini ya, tapi equipping itu yang kemarin Kak Ivan 2 minggu lalu, nah itu juga satu tim sama saya untuk persiapan sermon dan perlengkapan-perlengkapan khotbah yang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke pembawaan firman Tuhan pada hari ini. Kita hari ini akan belajar sesuatu. Saya berharap teman-teman di sini nggak cuma mendapat informasi, tapi mendapat transformasi. Judul sermon hari ini adalah Doing Good Enough Isn't Enough. Teman-teman, seringkali kita ini pasti punya keinginan untuk menjadi orang yang baik. Ada di sini yang punya cita-cita, I want to be a bad person or not a good enough person gitu? Gak mungkin kan? Semua pasti pingin, I want to be a good student, I want to be a good friend, I want to be a good son or daughter, I want to be a good brother or sister, right? Kita semua ingin menjadi teman yang baik. Tapi seringkali, bukankah orang tetap merasa kita ini kurang good, we're not good enough. Sampai-sampai kita merasa kok bisa sih teman saya sendiri, teman aku sendiri nusuk aku dari belakang. Kok bisa sih my parents still merasa aku ini not doing good enough. My brother or sister thinks I'm not doing good enough. Kita akan belajar hari ini what actually does the Bible says about being a good enough person. Nah teman-teman, kalau kita bicara good enough itu seringkali akarnya adalah terjadi perdebatan. Karena kita merasa aku udah doing good, tapi orang lain merasa enggak. Nah, kira-kira perdebatan yang paling besar di masa sekarang ini apa? Saya awalnya mikir, mungkin apa ateis melawan Kristen ya? Not really. Apakah mungkin US versus China? Ya, maybe juga, bisa juga. Terus saya pikiran, kayaknya bukan. Kayaknya perdebatan terbesar di abad 21 ini adalah Apple versus Android. Actually, that's what happened in the internet, right? Tapi it's not really in our life. Dan ternyata kalau kita sadari teman-teman, perdebatan yang paling sengit terjadi dari ternyata gak cuma abad 21 tapi sudah sejak awal dunia dijadikan adalah the world against the word. Let me say it again, the world against the words. The flesh against the spirit. Ini yang seringkali terjadi sejak awal dunia dijadikan. Kalau teman-teman pernah ingat ceritanya di Kejadian, kitab Kejadian, dari awal Hawa sudah berdebat dengan siapa? Si ular. Ular bilang apa? Makan aja itu buah pengetahuan baik dan buruk. Gak boleh, Tuhan bilang gak boleh. Siapa bilang gak boleh? Coba aja makan, kamu jadi kuat seperti dia. Terjadi perdebatan pertama. Perdebatan juga akan terjadi berikutnya ketika ada kerajaan Israel namanya. Berdebat dengan bangsa-bangsa yang lain, Moab dan lain sebagainya, Filistin. Tuhan yang benar adalah Tuhannya Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Tapi terus kemudian orang Filistin bilang apa? No,
yang benar adalah dewaku, Baal atau Baal bahasa Indonesianya. Bukankah itu terus terjadi perdebatan the flesh against the spirit? Sampai perjanjian baru pun Yesus masih berantem dengan sukunya sendiri, orang Yahudi. Yang benar itu hukum Musa. Lu salah, lu guru palsu. Yesus bilang apa? Bukan, yang benar adalah hukum kasih. Bukan hukumnya Musa. Hukum Musa digenapi dengan hukum kasih. Jadi yang diutamakan adalah kasih. Terjadilah perdebatan antara orang Farisi dengan Yesus. Dan perdebatan itu terus terjadi sampai hari ini, bukan teman-teman? Buat saya sendiri, setiap malam terjadi perdebatan ini dalam diri saya. Kalau malam saya mau tidur, di sini udah mikir, wah ini waktunya baca Alkitab, waktunya saya renungan. Tapi di sini yang ngomong lain. Enggak, nonton Netflix saja. Drakornya belum tamat. Cuman kurang 2 episode, tanggung. Dan itu terjadi terus perdebatan ini. Makanya dari itu teman-teman, kita perlu tahu sebetulnya arti good enough yang versinya Alkitab itu seperti apa. Saya pengen tanya sama teman-teman di sini. What is your version of good enough? Jawab aja dalam hati teman-teman. What is your version of good enough? Dan sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melihat good version versi orang-orang yang terkenal, yang kita idolakan. Salah satunya ini ya, Michael Jordan. Mungkin pasti teman-teman udah tahu lah. Sepatunya saya lihat beberapa udah ada yang pakai mereknya orang ini. Michael Jordan bilang apa? Coba dibaca ya. I've missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Teman-teman, kalau dibaca sekilas, teman-teman ada nggak kira-kira yang menyadari ini kesalahannya di mana sih quotes ini? Doesn't it sound cool gitu ya? Doesn't it sound cool actually? Yeah, it sounds cool, right? Tapi something is wrong. Di sini poinnya adalah kegagalan yang diulang-ulang oleh kita akan membuat kita sukses. Fokusnya kepada siapa teman-teman? Kita. Fokusnya ke dalam lagi. Padahal harusnya fokus kita selalu sama Tuhan. Bukan buat diri kita. Teman-teman, seringkali kita baca quotes kayak gini, kita merasa, this is so cool. And then we repost it. I do it too sometimes. That's why we need to be close to the Word of God. So that we can be more sensitive to discern what's wrong and what's right. Ada lagi yang ini. Siapa yang tahu ini? Siapa yang masih tahu? It's okay, raise your hand if you know. Bruce Lee. Wow, ternyata masih banyak yang tahu ya. Saya kira cuman generasi saya aja yang tahu gitu. Ternyata hebat juga ini orang. Oke, Bruce Lee sempat bilang, always be and have faith in yourself. Don't go out and look for a successful personality and try to duplicate it. Can you point out what's wrong? Have faith in yourself. Who said that? Someone in the front here. Yes, you. That's really good. You pointed out. Have faith in yourself. This is so wrong. You know what the right answer is, right? Kalian tahu apa yang benar? Yang benar adalah have faith in God alone and no one else. Not even in yourself, not even in your parents. Gak orang tuamu, gak kalian. Tapi hanya punya iman kepada Tuhan saja. Ini yang ngomong Bruce Lee, orang terkenal. Ini ya, kalau saya cek, yang repost jutaan orang, bayangin. Bagaimana enggak dunia ini akhirnya punya banyak versi of doing good enough. Yang akhirnya membuat kita bingung sendiri, bukan? Sebelum masuk ke situ, saya mau jelaskan lagi, kita harus lihat apa good enough versinya Alkitab. Langsung saya mau buka satu ayat dan kita baca bareng-bareng teman-teman. Oke, kita baca bareng-bareng ya, di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini, cuma satu ayat. Saya hari ini cuma satu ayat aja kok. Ya, satu ayat lagi lah terakhir di belakang, cuma 2.
supaya nggak terlalu berat ya. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini, saya sudah jadi Kristen sejak lahir. Tapi saya lahir baru ketika saya usia mungkin 23 tahun. Sekitar 10 tahun lalu mungkin. Being a Christian bukan berarti kita sudah menyenangkan Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita sudah benar. Waktu saya kecil, saya seringkali jadi orang Kristen tetapi saya tidak mau mengakui Yesus di depan umum. Saya merasa itu adalah hal yang tidak keren sebagai anak muda. Ketika dulu saya seusia kalian, mungkin masih SMP, SMA, kuliah, saya masih merasa ada sesuatu yang mengganjal kalau saya tuh cerita tentang Tuhan. Mendingan ngomongin yang lain lah, ngomongin NBA lah, ngomongin sepak bola lah, lebih asik gitu. Tapi kita coba kupas ayat ini sebentar ya. Coba kalau kita belajar baca firman, kita baca kupas ayat itu dikit-dikit ya teman-teman, supaya kita belajar, analisa dikit aja. Di sini ada kata kunci yang pertama, supaya kamu memberitakan. Teman-teman, kata memberitakan itu dari kata berita. Teman-teman tahu apa yang namanya berita? Berita itu sesuatu informasi yang dikeluarkan supaya semakin banyak orang yang tahu. Beda dengan berita kalau misalnya ada anjing mati di depan rumah kita cerita sama tetangga, itu gosip RT RW. Beda. Berita itu dibuat untuk semakin banyak orang yang tahu, itu semakin sukses suatu berita. Dan di sini dikatakan apa? Memberitakan perbuatan besar dari Dia. Lawan katanya berita, teman-teman, itu adalah privacy. Tuhan gak mau kita menjadi orang Kristen yang memprivatisasikan firman Tuhan. Dia mau kita memberitakan firman. Kata kunci yang kedua di sini adalah proclaim, versi NKJV-nya. Proclaim bahasa Indonesianya apa ya? Proklamasi. Teman-teman kalau ingat proklamasi pasti ingat dulu belajar sejarah ya, Bung Karno. Proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan. Teman-teman tahu nggak? Sebetulnya tanpa proklamasi, Indonesia udah merdeka. Betul nggak? Indonesia udah punya bendera merah putih. 1945, 17 Agustus. Tapi kenapa sih kok harus tetap diproklamasikan? Coba pikirin. Proklamasi adalah penegasan, menunjukkan kita percaya diri dan yakin bahwa kita sudah merdeka. Oh, kita udah Kristen? Ya. Have you proclaimed your faith? Apakah Anda sudah memproklamasikan? Kalian apakah sudah memproklamasikan iman kalian? Ini penting banget. Dan lawan katanya proklamasi apa? Reflect. Ini yang sering kali dalam diri saya teman-teman, saya merasa gini, ya udahlah jadi orang Kristen yang penting baik. Saya nggak curang, saya nggak nyuri, saya nggak nyakiti orang lain, ya udah cukup baik. Nanti orang akan tahu kok diam-diam dengan suatu keajaiban, mereka akan mengenal Kristus melalui saya. Seringkali kita jadi orang Kristen maunya yang setengah-setengah. Just to reflect Him, just to reflect God. Melalui setiap hari kegiatan kita. Tapi Tuhan bicara yang lain teman-teman. Tuhan bicara apa? Proclaim, not reflect. Dan yang ketiga dia bilang di NIV declare, deklarasi. Dan dia gak bilang to whisper teman-teman. Beda sekali. Tuhan gak bilang whisper the word of God. Dia bilang declare the word of God. Dan saya yang paling suka itu dari bahasa aslinya di Septuaginta atau LXX dikatakan ex angelo. Bahasa Yunani aslinya ex angelo. Gak usah dihafal, gak apa-apa. Ini cuma saya tunjukkan karena waktu itu saya coba belajar aja. Ex angelo itu artinya apa? To publish and to celebrate. Publish itu arti katanya publik. Jadi firman Tuhan itu untuk publik. Bukan cuma untuk saudara kita atau keluarga kita. Bukan cuma untuk teman-teman terbaik kita. Tapi sifatnya adalah untuk publik. Maka dari itu Tuhan bilang publish the word of God. And celebrate the word of God. Teman-teman ngomongin celebrate. Celebrate ini adalah suatu selebrasi yang harusnya kita rayakan bersama-sama. Dan saya ingat waktu saya dulu umur 17 tahun. Banyak yang namanya pesta Sweet 17. Siapa di sini yang udah Sweet 17? Atau yang pernah datang ke Sweet 17? Ada yang pernah datang? Oke, udah cukup beberapa orang yang datang ke Sweet 17. Dulu saya senang banget kalau diundang ke Sweet 17 gitu ya. Karena
ya senang sekali gitu bisa keluar sampai malam gitu ya, punya alasan untuk pulang agak malam gitu ya dari orang tua. Jadi senang banget gitu, kesempatan. Dan setahu saya kalau kita dulu merayakan Sweet 17, itu pasti kita berusaha untuk ngundang banyak teman gitu kan. Kita at least ngundang keluarga besar, kita ngundang teman, supaya datang ke acara pesta Sweet 17 kita. Gak mungkin kan, kita kunci kamar, kuenya dinyalain di depan kaca, lilin nyalain, kita nyanyi tepuk tangan sendiri, Happy birthday to me gitu. It's not possible. Itu bukan selebrasi namanya. Yang namanya celebrate itu pasti bersama-sama dan berbanyak-banyak orang. Jadi sifatnya firman Tuhan, teman-teman, harus dipublikasikan. Bukan untuk kita sendiri. Ada amin? Yang kedua adalah ini, kata-kata yang kedua. Apa sih yang harus diberitakan? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Teman-teman, seringkali kita ini suka mempublis sesuatu on our social media, di Instagram, di TikTok, di WhatsApp status. Perbuatan besar seringkali kita publikasikan, kita posting. Tapi seringkali itu perbuatan besar kita sendiri. Contoh waktu dulu saya lulus graduation, sarjana, saya publis foto saya. Karena saya merasa bangga. Seringkali kita berani mempublis sesuatu, perbuatan besar, tapi itu yang dari kita. Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk bisa belajar mempublikasikan perbuatan besar yang dari Tuhan. Amin teman-teman. Oke, sebelum saya play video ini, saya mau menunjukkan kepada teman-teman di sini beberapa tokoh-tokoh terkenal gitu ya, yang dulu saya tahu itu bukan pengikut Tuhan. Dulu mereka adalah pengikut satanik, aliran satanik, yang sekarang akhirnya mereka ikut Tuhan. Dan mereka ketika ikut Tuhan teman-teman, mereka benar-benar memproklamasikan imannya di depan umum. Dan ketika saya melihat ini, mereka dulu juga adalah salah satu idola-idola saya gitu ya. Ada di sini yang tahu masih WWF gitu. Nah, Kak Oliver sudah angkat tangan, berarti udah tahu. Siapa yang tahu Undertaker? Wah, Kak Ivan juga tahu, ada Kak Ivan. Kak Oliver juga tahu. Siapa yang tahu Hulk Hogan? Hulk Hogan. Oh, it's okay ya teman-teman, meskipun nggak tahu, nggak masalah. Yang penting mereka orang terkenal di zaman itu. Kira-kira di era tahun 95-96. Mereka adalah orang yang sangat terkenal. Tapi mereka bukan kenal Tuhan gitu. Dan ketika barusan ya, videonya ini baru terjadi kurang lebih beberapa bulan yang lalu, saya ngecek di Instagram. Saya ketika ngelihat ini saya kaget. Dan kita lihat ya videonya, how they proclaim their faith gitu. I think the greatest thing that you've ever done for me though is restore my relationship with my Lord and Savior Jesus Christ. Peak of my wrestling career, I just, something was desperately wrong, because I was at a point where I just found that every part of my life was out of control. Here I was making all this money, I had all this power, all this fame, and at the very top of the professional wrestling world, but every part of my life was out of control. It got so bad, that I ultimately turned to prescription painkillers and alcohol just to be able to sleep at night. I knew that there wasn't any amount of money or a big match against Hulk Hogan or a doctor or any drug, nothing, really nothing was going to be able to fix what was going on in my life, and it was just deep, dark despair. So I knew something supernatural had to happen, and it wasn't until I said, I can't do this my way any longer. I have to rely on the supernatural, God, Jesus Christ, that I finally just said, yes. Hallelujah, it's all I need when I think of the goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation is coming back to me. Ya, itu tadi videonya. Ketika saya ngeliat ini, saya cuma merasa ini mereka orang-orang terkenal. Kalau mereka sekali nge-post yang nonton jutaan, followernya udah jutaan. Kok saya yang followernya cuma dikit aja nggak berani ya? Saya takut ya untuk nge-post tentang Tuhan. Kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya untuk saya bisa sharing firman Tuhan di platform-platform yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita.
Teman-teman, saya punya cerita ketika itu tahun 2014. Ada handphone yang namanya Huawei. Di sini ada yang tahu Huawei, merek Huawei? Tahu ya? Sekarang udah jarang dipakai ya, karena udah nggak kerjasama dengan Google gitu, nggak boleh pakai Android. Tapi waktu itu 2014 Huawei masih pakai Android. Dan itu zaman itu Huawei nggak banyak yang pakai, karena dianggap HP yang nggak bagus lah, nggak kayak sekarang gitu. Tapi lucunya saya waktu itu suka pakai Huawei. Dan di depan teman-teman saya yang pakai merek-merek lain yang lebih besar ya, merek Korea itu, sama merek Amerika yang ada buahnya dicokot, ya, saya nggak ada merasa malu tuh. Tahu nggak? Saya ketika teman saya ketemu pakai handphone apa, selalu bilang, nih, ini handphone bagus banget, kameranya bisa ngeblurin belakang. Kalau sekarang udah umum, portrait mode kan udah banyak. Zaman itu nggak ada portrait mode teman-teman. Cuman Huawei dulu yang bisa, bukan sampai mau nyebut merek lagi. Bukan buah itu yang pertama. Yang pertama Huawei dulu. Ya, it's not Apple. Dan teman-teman ketika teman saya tanya, oh mereka langsung kayak penasaran. Oh really? Itu bisa buat portrait mode? Bisa kayak SLR gitu? Oh iya, saya tunjukkan. Saya sampai kasih peragaan, saya fotoin, saya kirim. Nih bagus, kamu harus beli ini. Harganya murah, separuhnya Apple gitu. Dan sampai orang-orang tuh bilang, kamu kerja di Huawei ya? Dapat komisi berapa bro? Oh enggak, saya enggak kerja di Huawei. Saya pengen aja sharing tentang Huawei, karena ini barangnya bagus gitu. Saya kok enggak malu ya promosi Huawei. Saya pikir-pikir, saya agak bodoh juga. Dibayar sepeser aja enggak sama Huawei. Kok saya kemana-mana promosiin Huawei gitu loh. Ngapain coba? Udah gitu jadi diejek-ejek lagi, dibully kadang. Ya itu, yang pakai HP Cina. Zaman itu, sekarang HP Cina udah bagus. Zaman itu belum bagus teman-teman. Saya dibully, saya kok ya nggak kapok gitu loh. Kok saya nggak merasa, aduh, mendingan aku nggak usah sharing deh ini HP. Biar aja orang pakai apa terserah, apa untungnya buat saya. Saya cuma mikir, apakah Huawei lebih bagus dari firman Tuhan? Roh Kudus mengetuk hati saya waktu itu. Tuhan cuma bilang, Adi, Huawei lebih bagus dari firman-Ku kah? Berita keselamatanku lebih bagus dari Huawei-mu kah? Saya terpukul. Saya sampai, Tuhan ampuni aku. Dan besoknya, apa yang saya lakukan? Saya tetap gak mau publish firman Tuhan. Saya tetap malu. Dan saya cari tahu, apa yang menyebabkan menghambat saya melakukan seperti ini. Dan ada satu ayat di Matius 10 ayat 32 sampai 33. Listen to this church, it's so important. Saya bacakan aja. Barang siapa mengakui di depan umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal di muka umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Saya ketika baca ayat ini, makanya firman Tuhan itu hidup. Dikatakan firman Tuhan hidup, itu bukan suatu quote yang cantik. Bukan suatu kiasan. Tapi firman Tuhan benar-benar berbicara kepada setiap kita. Kalau teman-teman di sini dari sejak muda memang mau benar-benar meresponi firman Tuhan itu. Teman-teman, ayat ini bicara apa sih? Penyebab kita nggak mau proklaim tentang berita firman Tuhan itu sebetulnya ada beberapa. Ada shyness, kita malu. Kita malu kalau kita dijudge sama orang lain, kita fanatik, sok religius. Minimal itu yang saya rasakan teman-teman. Dan saya fear, takut. Takut apa sih? Takut dikira orang aneh. Kalau saya ngomongin firman Tuhan di depan banyak orang, apalagi yang mungkin belum dekat dan lain sebagainya. Saya takut dijudge. Saya juga unwilling. Unwillingness ini juga seringkali menghambat kita. Apa sih untungnya? Esensinya buat aku apa kalau aku memang sharing firman Tuhan? Emang ada orang yang merasakan manfaatnya. Dan kita juga seringkali uncomfortable teman-teman. Kita merasa gak comfortable untuk sharing firman Tuhan. Emang perlu tah? Kan sudah ada gereja yang sharing firman Tuhan. Dengerin aja tuh pendetanya ngomong gitu kan. Atau dengerin aja tuh Kak Oliver ngomong. Kasih aja nomornya Kak Oliver gitu. Itu dulu yang saya rasakan teman-teman. Saya lama tobat. Sampai saya ketika mungkin umur sekitar 23 tahun.
Dan waktu itu papa saya dipanggil oleh Bapa di surga. Saya mengalami masalah yang besar dalam keluarga saya. Saya merasa sendirian, gak punya mentor lagi. Padahal waktu itu baru mulai kerja. Dan Tuhan mulai berbicara sama saya. It's time to come back. My son, it's time to come back to the right place. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini ya, yang mau saya garis bawahi adalah Jesus is never talking about standing firm in your belief. Dia udah tahu murid-muridnya itu sudah punya faith yang cukup kuat. Dia tahu teman-teman di sini sudah menjadi Kristen dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dia udah tahu. Dan dia tidak berbicara mengenai murid-muridnya punya kurang iman, lacking in belief, enggak. Dia tahu imannya udah cukup. Tetapi di sini yang Yesus bicarakan, He is talking about the outcome of that faith. He is talking about the proof of that faith. Yang Tuhan mau adalah bukti iman kita. Bukan cuma iman di dalam, tapi juga di luar melalui mulut kita. Saya undang tim worship bisa maju ke depan. Teman-teman sorry ya kalau saya ngomongnya agak keras, saya bukan marah. Cuman ini bawaan saya aja gitu. Jadi tolong dimaafin ya teman-teman. Untuk mengakhiri ibadah ini, saya ingin cerita suatu ilustrasi pribadi. Waktu itu saya pergi ke Bali sekitar tahun 2021. Saya makan di suatu restoran yang terkenal itu jualan namanya pork knuckle. Siapa yang tahu pork knuckle? Pork knuckle, siapa yang pernah makan? Oke, cukup banyak, beberapa. Itu kayak babi crispy ya. Babi yang kulitnya crispy gitu. Saya makan pork knuckle. Dan itu rasanya enak banget teman-teman. Saya makan itu sampai gak pengen berhenti gitu. Karena luarnya itu crispy banget. Coklatnya crispy, kriuk banget. Dalamnya itu juicy banget. Jangan lapar ya. Habis gini bentar lagi selesai. Dan ketika saya makan itu, saya berhenti. Tunggu, jangan dihabisin. Istri saya tanya, kenapa Beb? Aku mau foto dulu. Aku mau post di IG ku. Dan saya foto makanan pork knuckle ini. Saya post di IG saya dan saya cerita panjang lebar. Buat kalian yang pengen ke Bali, harus nih makan di restoran ini. Restoran ini harganya nggak mahal, tapi enaknya luar biasa. Kulitnya crispy banget dan lain sebagainya. Dan you know what? Dalam waktu 2 jam, yang nge-DM Instagram saya ada 10 orang. Bahkan temen yang sudah lama nggak reach out atau keep in touch with me, tiba-tiba kontak. Bro, di mana itu tempatnya? Share log dong. Bro, itu nama restorannya apa? Share info dong gitu. Aku ya pengen ke Bali nih bulan depan, mau makan di sana juga. Ternyata kalau saya share sesuatu bisa banyak trigger orang ya. Saya sampai kepikir, coba kalau saya posting firman Tuhan gimana ya? Saya pengen nih bikin IG baru untuk sharing firman Tuhan. Enggak deh, enggak jadi. Apa sih gunanya? Malu lah, enggak penting. Enggak untung apa-apa buat saya. Tapi teman-teman besoknya saya beranikan diri, saya buat account IG baru. Saya bikin nama baru, IG baru, dan saya cari follower gitu ya, follow ke ABCDEFG, follow me gitu. Waktu itu awal-awal IG. Dan ketika itu saya ngepost firman Tuhan setiap hari, saya post beberapa ayat dan sedikit renungan singkat. Mungkin kalau dibaca cuma 1 menitan aja. Tapi saya mau komitmen dalam hati, saya harus ngelakuin ini konsisten. Minimal 1-2 bulan dulu. Meskipun hasilnya gimana, saya nggak tahu. Dan ketika saya ngepost hari pertama, besoknya ternyata, tahu nggak teman-teman? Yang nge-like 2 orang. Saya dan istri saya. Nggak ada yang baca teman-teman. Tapi saya udah janji sama Tuhan kan, kalau janji kan nggak boleh ngingkari. Besok saya post lagi 1 ayat. Simple aja, jangan takut. God is with you. Besoknya berapa like teman-teman? 3. Ditambah adik saya yang nge-like. Teman-teman tahu nggak kalau nge-post yang nge-like 3 itu tahu rasanya ya? Pasti tahu dong. Dibandingin yang nge-like 300 orang. Kalau saya nge-post makanan teman-teman,
Yang nge-like minimal 100. Yang komen minim 10. Yang nge-DM minim 5 orang. Saya nge-post firman Tuhan yang nge-like 3 orang. Apakah saya down? Ya down. Tapi itulah perjalanan dengan Tuhan. Dan saya terus melakukan itu sampai 1-2 bulan. Sampai suatu saat teman-teman, saya makan di restoran sama istri saya. Saya nggak sengaja dengar orang di belakang saya, tiba-tiba cerita-cerita mereka. Mereka kayak satu grup temenan gitu. Iya, aku tuh kalau pagi harus devotion dulu, tapi aku nggak bisa lama-lama, soalnya mau berangkat kerja kan, jadi aku nggak bisa lama-lama baca devo. Oh iya, kalau baca devo di mana? Itu loh, ada akun IG yang sering ngepost firman Tuhan, dan aku biasanya baca dari sana. Dan aku seringkali diberkati dari firman Tuhan itu. Seringkali kalau aku baca itu berguna buat aku seharian, itu menguatkan aku. Dan ternyata itu akun IG saya, teman-teman. Saya kaget, saya cuma pengen nangis, Tuhan. Mereka gak perlu tahu siapa yang nulis. Saya gak pernah cerita orang-orang itu punya saya. Sampai hari ini saya gak pernah ngomong juga. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Yang penting orang melihat Tuhan kita. Saya ulangi lagi. Yang penting Tuhan melihat our heart and other people melihat Tuhan kita. Itu prinsip saya, teman-teman. Kalau mengikut Tuhan. Let other people see God and let God see our heart. Jangan kebalik. Orang lain melihat kita. No. It's between you and God alone. Teman-teman, kita gak akan pernah tahu Tuhan akan memberkati orang lain lewat hidup kita. Aku mau encourage teman-teman pagi ini. Buat yang merasa masih ada kegalauan, ketakutan untuk ngepost firman Tuhan. On your status, on your story, on your social media or whatever it is right now. I want to encourage you. God just wants to see your heart. God just wants to deal with your heart. And it is the best news that you could ever publish. Itu adalah berita terbaik yang teman-teman bisa publish kepada orang-orang sekitar teman-teman.